Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal kurama yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam majelis kajian rutin di Masjid Baitul Amal ini. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan saat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini giliran pembacaan kitab tasawuf yang mana sekarang menjelaskan tentang kejadian-kejadian sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma, di hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yani bin nasri wal hidayah, bin nasri wal izhar ala diyani kulliha, dengan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menampakkan agama Islam pada agama-agama yang lain selain Islam. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan hari ini juga aku sempurnakan kepada kalian semua nikmatku bil hidayah wa taufik, yakni dimaksud mendapatkan hidayah dari Allah dan juga pertolongan dari Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kepada kalian al-Islam madina, agama Islam menjadi agama kalian. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang dari wafatnya Rasulullah. Setelah itu tidak ada ayat lagi yang diturunkan oleh Allah sampai Rasulullah meninggal. Ayat ini adalah ayat terakhir. Tapi kenapa di Al-Qur'an ayat ini kok tidak ditaruh terakhir? Ayat pertama adalah Iqra, dan ayat terakhir adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ada tarkib secara Qur'ani, ada tarkib secara nuzuli. Kalau ayat ini al-yawma akmaltu ila akhirih adalah tarkib secara nuzuli, susunan turunnya ayat Al-Qur'an ke muka bumi. Ketika setiap ada ayat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq.
Setiap ada kejadian dicicil oleh Allah, memberi wahyu kepada Rasulullah SAW. Setiap ada kejadian diturun ayat, ada kejadian turun ayat, dan ayat ini adalah ayat terakhir. Sedangkan dalam susunan Al-Quran, ayat ini tidak ditaruh terakhir. Itu adalah tarkib secara Qur'ani, susunan Al-Quran yang inisiatif dari para sahabat. Ada dua, yakni tarkib secara nuzuli, turunnya ayat Quran. Nah, ada tarkib secara Qur'ani, susunan dalam Al-Quran. Ruwiyat diceritakan annahu lamma nazalat hadhihi ayat. Diriwayatkan bahwasanya ketika ayat ini diturunkan, maka radhiyallahu taala anhu Sayyidina Umar, ketika mendengar ayat ini diturunkan, Sayyidina Umar menangis. Faqala lahu an-nabiyyu alaihi wasallam, melihat Sayyidina Abu Bakar menangis, maka Rasulullah menegur, bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Ma yabkika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Umar?" Ketika Sayyidina Umar mendengar turunnya ayat ini, Sayyidina Umar menangis. Lalu ditegur oleh Rasulullah, "Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Umar?" Lalu Sayyidina Umar jawab, kata Sayyidina Umar, "Abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, fa idza kamula fa innahu la yakmalu syai'un illa naqasa." Kata Sayyidina Umar, abkani, yang menyebabkan aku menangis ya Rasulullah, anna kunna fi ziyadatin min dinina, sesungguhnya kami setiap saat ada tambahan dari urusan agama kami. Setiap waktunya ada tambahan. Ketika ada masalah diturunkan ayat, keluar sabda Rasulullah yang menjadi tuntunan. Ketika kata Sayyidina Umar, faida kamulah, ketika agama ini sudah sempurna, fa innahu la yakmulu syai'un illa naqasa, maka ketika sesuatu telah sempurna, setelah sempurna itu pasti ada kekurangan. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Karena setiap dulu sebelum ayat ini diturunkan, tiap hari, tiap waktu pasti ada tuntunan ayat-ayat yang menjadi tambahan kekuatan agama. Karena setiap ada masalah pasti turun ayat. Setiap ada masalah keluar sabda Rasulullah yang menjadi hadis tuntunan sebagai tuntunan agama. Tapi ketika agama ini sempurna, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama telah sempurna, maka setelah itu akan berkurang, tidak akan bertambah. Contohnya keimanan. Contoh lagi juga tentang masalah umur. Umur itu ketika telah mentok, berarti akan berkurang. Tidak ada yang namanya setelah sempurna pasti akan berkurang. Akal manusia, kecerdasan akal manusia biasanya ketika umur 30, lagi dari 25, 20 sampai 30 lagi cemerlangnya. Tapi ketika sudah di atas 30 terus akan berkurang. Kesehatan begitu juga, mulai dari umur masih muda terus sampai 30 mentok, setelah itu akan berkurang, kekuatan manusia akan berkurang. Artinya sesuatu itu setelah sampai kesempurnaan maka akan ketemu kekurangannya. Itu yang ditangisi oleh Sayyidina Umar. Nah, ini bukan berarti agama itu masih berkurang, tapi tambahan tuntunan dari Allah telah sempurna. Ketika mendengar ucapan dari Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, "Shadaqtah, ya, kamu memang benar Umar. Agama ini telah sempurna." Keimanan dari para sahabat ketika masih ada Rasulullah kuat. Tapi keimanan itu ketika telah ditinggalkan oleh Rasulullah, maka keimanan itu akan berkurang. Seperti keimanan zaman sekarang dibandingkan keimanan zaman sahabat, juga mungkin sama. Tetap lebih kuat keimanan pada zaman para sahabat. Dan juga menunjukkan ketika agama telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan agama dari nabi-nabi sebelumnya, maka itu berarti tugas dari Rasulullah SAW telah selesai. Ketika selesai, maka Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda
anna hadhihi al-ayatah nazalat ba'da asri yaumil jum'ah bi Arafat fi hajjatil wada. Anna hadhihi al-ayat, sesungguhnya ayat ini nazalat diturunkan oleh Allah ba'da asri yaumil jum'ah, setelah asar di hari Jumat, bi Arafah, diturunkan di Arafah fi hajjatil wada, ketika haji wada, haji terakhir Rasulullah. Wan Nabi alaihi wasallam waqifun bi Arafah 'alal ibil. Ketika itu Rasulullah, diturun ayat ini, Rasulullah berada di Arafah, berada di atas unta. Walam yanzil ba'daha syai'un minal fara'id. Walam yanzil ba'daha syai'un. Walam yunzal ba'daha syai'un minal fara'id. Dan juga tidak diturunkan setelah ayat ini sesuatu dari kewajiban-kewajiban dalam agama. Tidak ada lagi perintah-perintah dalam agama setelah ayat ini diturunkan, karena ayat ini adalah ayat penutup, ayat terakhir. Fahina nuzilat, maka ketika ayat ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah, lam yatikin nabiyyu alaihi wasallam ihtimala ma'aniha, maka Rasulullah tidak bisa berkata apa-apa ihtimala ma'aniha, karena memikul atau memahami dari makna-makna ayat ini, sampai Rasulullah tidak bisa berkata apa-apa. Fattaka ala naqadihi, sampai Rasulullah menunduk pada punggung dari untanya. Fabarikatin naqatu, ketika setelah itu unta itu berlutut. Fanazala Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dari atas langit. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, qad tammal yawma amru dinikum wa qad amaraka rabbuka wa ma nahaka. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, qad tammal yawma amru dinikum, ya Muhammad, sekarang hari ini telah sempurna agamamu, agama kalian semua. Wa qad amaraka rabbuka wa ma nahaka, dan telah terputus, tidak ada lagi perintah Tuhanmu kepadamu dan juga apa yang dilarang oleh Tuhanmu kepadamu. Fajma' ashabaka wa akhbarhum bi anni la anzilu 'alaika ba'da hadzal yaum, maka kumpulkanlah semua sahabat-sahabatmu dan sampaikan kepada mereka semua, bi anni la anzilu 'alaika ba'da hadzal yaum, sesungguhnya aku tidak akan turun lagi ke muka bumi setelah ayat ini, setelah hari ini. Faraja'an Nabi alaihi wasallam min Makkah, maka Rasulullah kembali pulang dari Makkah, wa atal Madinah, dan sampai ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, fajama ashabahu, Rasulullah mengumpulkan semua para sahabatnya, wa qara'a alaihimul ayat, dan Rasulullah membaca ayat ini, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul Islam madina. Setelah ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, fa farih ashabu, maka para sahabat itu merasa bahagia mendengar bahwa agama telah disempurnakan, nikmat telah disempurnakan Allah. Para sahabat malah bahagia semua. Wa qalu, mereka berkata, qad tamma dinuna, sungguh telah sempurna agama kita. Merasa bahagia karena agamanya menjadi sempurna. Illa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat yang lain mendengar turunnya ayat ini, mereka semua bahagia, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu yang beda. Sayyidina Abu Bakar fa innahu qad tammah. Sayyidina Abu Bakar malah sedih mendengarkan ayat ini. Setelah ayat diturunkan, Sayyidina Abu Bakar malah sedih. Sahabat yang lain bahagia, malah Sayyidina Abu Bakar yang sedih. Wa ata manzilahu, dan Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, wa ghalaqal bab, dan mengunci pintu. Wa istaghala bil buka'i fil lail wa nahar, dan Sayyidina Abu Bakar selalu sibuk menangis siang dan malam ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a ashabu dzalika, maka para sahabat yang lain
mendengar berita ini, mendengar berita bahwa Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah malah bersedih sampai menangis berhari-hari mengunci pintu. Akhirnya fajtama'u wa atau manzil Abi Bakar radhiyallahu an. Kemudian para sahabat berkumpul dan semua datang ke rumah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wa qalu, para sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata para sahabat, ya Abu Bakrin, lima tabki fi mawdi'il farhi wa surur, li'anna Allah Ta'ala qad atamma dinana. Kata para sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lima tabki fi mawdi'il farhi wa surur, kenapa engkau menangis padahal hari ini adalah hari kebahagiaan? Lianna Allah Ta'ala qad atamma dinana, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama kami. Seharusnya memang bahagia karena agama disempurnakan, tapi kenapa Abu Bakar malah bersedih, malah menangis? Kata para sahabat. Qala, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, kata Sayyidina Abu Bakar, ya ashab, antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaib. Wahai para sahabat, kalian semua tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kalian dari musibah besar. Kata para Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai para sahabat, kalian semua tidak tahu apa yang akan menimpa kalian semua dari musibah besar. Ama sami'tum, apakah kalian tidak mendengar, annahu idza tamma amrun bada naqsuhu, apakah kalian tidak pernah mendengar bahwasanya setiap sesuatu telah sempurna maka akan tampak kekurangannya? Tidak Sayyidina Abu Bakar. Wa hadhil ayah, dan ayat ini kata Sayyidina Abu Bakar, tukhbiru an iftiraqina wa an qaulil Hasan wal Husain yatimaini. Ayat ini memberi berita, memberi kabar akan berpisahnya kita dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Karena tugas Rasulullah telah selesai, maka berarti Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Wa an qaulil Hasan wal Husain yatimaini, dan berita ayat ini juga menjadi berita bahwasanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain akan menjadi yatim karena kehilangan kakeknya. Wa an qauli azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aramilah, dan juga ayat ini memberi berita bahwa semua istri-istri Rasulullah akan menjadi janda. Ketika mendengar itu, fawaqa sarrah bainal ashab, kemudian para sahabat semua berteriak. Wa bakau jami'an, mereka semua menangis. Wa sami'a ghairuhum al-baka' min hujrati Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lain mendengar tangisan ini dari kamar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ja'u ila Nabi alaihi salam, kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Wa qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la nadri ma halul ashab ghairu anna sami'na buka'ahum wa sarahum. Ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang terjadi pada para sahabat yang ada di rumah Abu Bakar. Ghairu anna sami'na buka'ahum wa sarahum, selain kami hanya mendengar mereka menangis dan mereka berteriak. Mendengar itu, fataghayyara laun Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka Rasulullah berubah dan menjadi pucat. Wa qama musri'an, dan Rasulullah berdiri secara cepat. Hatta taha ila al-ashab, sampai Rasulullah sampai kepada para sahabat yang berada di rumah Sayyidina Abu Bakar yang menangis. Fara'ahum fi dzalikal hal, maka Rasulullah menemukan para sahabat dalam keadaan menangis. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ma yabkikum, apa yang menyebabkan kalian menangis? Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Ali menjawab, kata Sayyidina Ali, inna Abu Bakr yaqulu inni sami'tu min hadhil ayah raihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hal yastadillu bi hadhil ayah ala wafatika. Kata Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar berkata, kata Abu Bakar, inni sami'tu min hadhil ayat raihata wafat Rasulillah, sesungguhnya dengan turunnya ayat itu saya mendengar, saya mencium bau bahwa tentang kewafatan Rasulullah. Saya mencium bau bahwa Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yastadillu bi hadhil ayat ala wafatikah, apakah
Sayyidina, apakah bisa dibuat dalil? Wa hal yustadallu bi hadhihi al-ayat ala wafatika? Apakah bisa dibuat dalil dengan turunnya ayat itu bahwa jenengan bahwa engkau Rasulullah akan meninggal? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Faqala an-nabiy alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, sadaqa Abu Bakar fi ma qalah. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini diantara para sahabat yang tingkat kecerdasannya luar biasa. Buktinya ketika ayat ini diturunkan, para sahabat yang lain hanya menangkap zahirnya ayat. Para sahabat yang lain hanya menangkap zahirnya ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Zahirnya ayat adalah kabar bahagia bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah SWT dan nikmat-nikmat Allah juga telah disempurnakan. Ini zahirnya ayat. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar bisa memahami, menjangkau pemahaman di balik itu, yaitu apa? Ketika agama telah disempurnakan, oleh Allah, maka tugas Rasulullah telah selesai, dan ketika tugas Rasulullah selesai maka Rasulullah akan dipanggil. Itu yang ditangkap oleh pemahaman Abu Bakar. Kalau sahabat yang lain menangkap hanya zahirnya ayat, tapi Sayyidina Abu Bakar bisa menangkap pemahaman di balik itu. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling cerdas. Bukan hanya zahirnya ayat, tapi di balik itu ada pemahaman yang lain, kebalikan dari bahagia, yaitu musibah akan berpisahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar, memang benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Waqad qaruba irtihali min bainikum, kata Rasulullah, waqad qaruba irtihali min bainikum, sungguh sangat dekat keberangkatanku dari kalian semua. Wa hana waqtu firaqi minkum, dan sebentar lagi tiba waktu perpisahan kami dengan kalian semua. Wa hadza isyaratun ila anna Abu Bakr a'lamu sahabah, dan cerita ini memberi isyarat, memberi pemahaman bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling alim, orang yang paling cerdas dari para sahabat yang lain, karena bisa menangkap pemahaman di balik zahirnya ayat. Kalau sahabat yang lain hanya memaham zahirnya ayat, memaknai zahirnya saja, tapi Sayyidina Abu Bakar bisa menembus pemahaman yang jauh lebih dari itu. Falamma sami Abu Bakar dzalika, dan ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saha sayhatan wa kharra maghsyan alaihi, Sayyidina Abu Bakar berteriak sampai Sayyidina Abu Bakar sampai pingsan. Warta'ada Ali radhiyallahu ta'ala, dan sampai gemetar Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wahtazal ashabu, dan berguncang semua para sahabat menangis. Karena ketika mendengar bahwa Rasulullah akan dipanggil oleh Allah SWT, karena tugas dari Rasulullah SAW telah selesai. Wa khafu bi ajma'ihim, mereka semua ketakutan. Wa baku bukaan syadid, dan mereka semua menangis sejadi-jadinya. Hatta bakatil jibal wal ahjar ma'hum, sehingga gunung-gunung, batu-batu mereka menangis semua bersama para sahabat. Wal malaikat, dan juga para malaikat fis samawati, dan di atas langit. Wa bakatid dud wal hayawanatu fil barara wal bihar, semua ulat, hewan-hewan yang ada di daratan dan lautan, semua mereka menangis. Hatta safahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin minal ashab, sehingga Tsumma safahan Nabiyyu alaihi wasallam kullu wahidin minal ashab, kemudian Rasulullah menyalami satu persatu dari para sahabat sebagai bentuk pamitan Rasulullah kepada sahabat, karena sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan mereka semua. Wa du'ahum, dan Rasulullah berpesan kepada para sahabat. Wa baka, sambil Rasulullah menangis. Wa salahum, dan berwasiat Rasulullah kepada para sahabat. Tsumma asha ba'da nuzuli hadil ayat ahadan wa thamanina yawman, dan setelah ayat ini diturunkan, memang benar Rasulullah dapat 81 hari Rasulullah meninggal setelah turunnya ayat ini.
Karena memang ayat ini adalah ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah. Setelah ayat ini turun 80 hari lagi, 81 hari lagi dari itu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha su'ada yawman al-mimbarah. Dan Rasulullah ketika setelah turunnya ayat ini, suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, fa khataba khutbatan. Rasulullah berkhutbah, berpidato. Fabakat minhal uyun, mendengar pidato Rasulullah semua mata menangis. Wa wajratil minhal qulub, semua hati bergetar mendengar pidato dari Rasulullah. Waqtashar minhal abdan, dan semua tubuh bergetar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa basyara wa anzara, Rasulullah memberi berita bahagia dan juga nasihat-nasihat yang memberi peringatan kepada para sahabatnya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma qaraba wafatun Nabi alaihi wasallam, ketika telah dekat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Bilalan ayyunadin nas lis-shalah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan, memanggil para manusia, para sahabat datang ke salat untuk melaksanakan salat. Fanada, kemudian sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Fajdama al-muhajirun wal ansar ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua para sahabat datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ansar dan sahabat sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin, semua datang ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan salat. Wa shalla rak'ataini khafifataini, kemudian mereka salat 2 rakaat yang sebentar. Tsumma su'adal mimbarah, ketika setelah itu Rasulullah naik ke atas mimbar, fahamidallahu wa athna alaihi, Rasulullah memuji kepada Allah. Wa khataba khutbatan balighatan, dan Rasulullah berkhutbah, Rasulullah berpidato dengan khutbah yang sangat luar biasa. Wajrat minhal qulub, yang membuat bergetar semua hati. Wa bagat minhal uyun, dan menangis semua mata. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ya ma'syaral muslimin. Ini menjelang wafatnya Rasulullah. Sebelum wafat Rasulullah berpamitan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Kata Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Sesungguhnya saya bagi kalian adalah seorang nabi dan seorang penasihat dan orang yang mengajak ke jalan Allah dengan izin Allah SWT. Ini sudah hampir masuk Isya. Kalau dilanjutkan belum selesai. Karena ini soalnya cerita khutbah Rasulullah menjelang wafatnya Rasulullah, dan ada kejadian-kejadian penting di sini. Ini waktunya sudah mepet. 2 menit lagi. Oh, masih 20 menit. Oh, ya mungkin. Kata Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Wahai orang-orang muslim, saya ini adalah seorang nabi bagi kalian dan juga seorang penasihat dan juga orang yang mengajak ke jalan Allah dengan izin Allah. Wa kuntu lakum kal akhil musyfiq, saya ini bagi kalian seperti saudara yang sangat menyayangi. Wal abur rahim, dan sebagai ayah yang juga menyayangi. Man kanat lahu indi madlamah falyakum wal yaqtus minni qabla al-qisas fil qiyamah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang merasa ada kedzaliman pada diriku dari yang aku lakukan pada kalian, falyaqtus minni qabla al-qisas fil qiyamah. Maka sekarang mintalah kepadaku pertanggungan jawab dariku sebelum aku nanti dibalas oleh Allah di hari kiamat. Takutnya Rasulullah ketika bersama para sahabat melakukan hal kezaliman
sehingga Rasulullah minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, ayo sampaikan kepadaku biar aku laksanakan kezaliman itu. Falam yakum ilaihi ahadun, dan dari para sahabat tidak ada satu pun yang berani berdiri. Hatta qala saniyan wa salisan, sampai Rasulullah menyampaikan itu 2 kali sampai 3 kali. Faqama rajulun, ketika Rasulullah menyampaikan 3 kali, maka ada seorang laki-laki berdiri, yuqalu lahu Akasyah bin Mufsid, namanya sahabat Akasyah bin Mufsid. Fa waqafa baina yadan Nabi alaihi salam, Akasyah berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Akasyah berkata, "Fadaka abi wa ummi ya Rasulullah, laula annaka nashattana marratan ba'da marratin ma kuntu aqdamu ala syai'in min dzalik." Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, andaikan engkau tidak mengulangnya sampai 3 kali berkali-kali, maka saya tidak akan berani mengajukan ini kepadamu. Karena Rasulullah, ayo, mungkin saya pernah berbuat dosa kepada kalian, saya akan minta maaf apa dosa yang aku kerjakan kepada kalian. Sampai diulangi 3 kali. Tidak ada satupun para sahabat yang berdiri untuk menuntut Rasulullah. Kemudian ketika 3 kali, ada salah seorang sahabat yang namanya Akasyah bin Musin berdiri. Orang itu berkata, ya Rasulullah, andaikan engkau tidak mengulangi itu berkali-kali, saya tidak akan berani mengajukan ini. Maka walaqad kuntu ma'aka fi ghazwa Badrin jarat naqati naqataka. Suatu ketika dulu Rasulullah, ketika saya bersamamu di perang Badar, kudaku dekat dengan kudamu. Fanazaltu anil naqati, dan ketika itu saya turun dari kudaku, dari untaku. Wa tanautu minka hatta aqbala fakhdaka, dan saya mendekat kepadamu sampai berada di samping pahamu. Farafa'tal qadiba alladhi tadribu bin naqah lisur'ati fil masyi, dan ketika itu engkau mengangkat tongkat untuk memukul unta untuk bisa berjalan dengan cepat. Wa darabta bihi hasirati, dan engkau memukul pinggangku dengan tongkat itu. Fala adri amdan kana minka ya Rasulullah am aradta bihi darbana qadaka. Saya tidak tahu apakah engkau sengaja memukul pinggangku atau untuk tujuan memukul kudamu atau untamu, akan tapi mengenai saya, kata Akasyah. Faqala Rasulullah SAW, hasya ya Akasyah, ayata'ammadaka Rasulullah bidarbi. Tidak ya Akasyah, Rasulullah seorang Rasul tidak akan sengaja memukulmu. Faqala Nabi SAW li Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, intik ila majli Fatimah, intalik ila majli Fatimah, fa'tini biqadibi. Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah, ambil tongkatku. Faqalat, maka Sayyidina fakharaja Bilal minal masjid, kemudian Bilal berangkat dari masjid, keluar dari masjid, wajadu ala ra'si, sambil Bilal memegang kepalanya. Kata Bilal, faqala hadza Rasulullah a'til qisasa min nafsihi faqar'ab. Kata Bilal, hadza Rasulullah a'til qisasa min nafsihi. Ini Rasulullah, tapi Rasulullah kenapa meminta balasan untuk membalas kelakuannya kepada Akasyah seorang sahabatnya. Akasyah ini pernah terpukul oleh Rasulullah dengan tidak sengaja, tapi Akasyah meminta pertanggungjawaban dari Rasulullah. Ketika Bilal diperintahkan mengambil tongkatnya itu sambil pegang kepala, enggak habis pikir kenapa Akasyah, Rasulullah sudah mau meninggal, kok Akasyah mau membalasnya. Itu sampai tak habis pikir, kata Bilal. Faqara baba Fatimah, maka sahabat Bilal mengetuk pintu Fatimah. Faqalat, kemudian Fatimah berkata, man alal bab, kata Siti Fatimah, siapa yang di luar? Faqala ji'tuka liqadibi Rasulullah. Kata Bilal, saya datang untuk mengambil tongkat Rasulullah. Faqalat, kemudian Fatimah bertanya, ya Bilal, ma yasna'u abi bil qadib. Ya Bilal, apa yang ayah akan berbuat oleh ayah dengan tongkat ini? Faqala, maka Bilal menjawab, ya Fatimah, inna abaka yu'til qisasa min nafsihi
sesungguhnya ayahmu Fatimah akan memberi hak kisos, hak balasan dari dirinya karena pernah memukul Akasah di waktu perang. Faqalat, kemudian Siti Fatimah mendengar jawaban dari Bilal. Siti Fatimah berkata, ya Bilal, man ladzi yatibu qalbu ayyaqtasu min Rasulillah. Ya Bilal, siapa orang yang tega hatinya untuk membalas kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah mau meninggal? Kata Siti Fatimah. Fa akhadha Bilal al-qadhib, kemudian Bilal mengambil tongkat itu, wa dakhala al-masjid, dan masuk masjid, wa dafa al-qadhiba ila Rasulillah, dan menyerahkan tongkat itu kepada Rasulullah. Wa Rasulu dafa'ahu min Akasah, dan Rasulullah menyerahkan tongkat itu kepada Akasah. Falamma nadharahu Abu Bakar wa Umar qoma, maka ketika Rasulullah melihat itu, melihat Akasah mengambil pentungan tongkat dari Rasulullah untuk membalas kepada Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berdiri. Kata mereka berdua, ya Akasah, nahnu baina yadaik faqtasim minna. Ya Akasah, engkau jangan membalas ke Rasulullah, saya saja, kami berdua saja ini yang dibalas sebagai ganti dari Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wala taqsu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jangan membalas kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, uqda qad arfallahu ta'ala makanakuma, sudah kalian duduk saja, Allah telah tahu tempat kalian. Faqama Ali, kemudian Sayyidina Ali berdiri. Kata Sayyidina Ali, ya Akasah, ana fil hayati baina yadi Nabi alaihi salatu wasalam, la yatibu qalbi an taqtasu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Akasah, saya ini selama hidup selalu berada di sisi Rasulullah. Saya tidak rela ketika engkau membalas kepada Rasulullah. Fahadha dhahri wa batni, ini punggung saya, perut saya, engkau pilih untuk membalas sebagai bentuk balasan kepada Rasulullah. Faqala alaihi salam, kemudian Rasulullah berkata, ya Ali, qad arafallahu makanaka wa niyataka. Ya Ali, Allah telah tahu tempatmu dan Allah tahu dengan niatmu. Sekarang kamu duduk. Ada Rasulullah disuruh duduk. Faqama Hasan wal Husain, setelah itu berdirilah Sayyidina Hasan dan Husain. Faqala, mereka berdua berkata, ya Akasah, alasta anta ta'rifuna ana sitt Rasulillah. Ya Akasah, bukankah engkau tahu kami berdua ini adalah cucu Rasulullah? Wal qisasu minna kal qisasi min Rasulillah, membalas kepada kami sama saja dengan membalas kepada Rasulullah. Balas ke saya saja, kata mereka berdua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, uqda ya qurrata ini, sudah duduk cucuku, duduk semua. Wa ana, terus qala Nabi alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, ya Akasah, idrib in kunta dhariban. Ya Akasah, sekarang pukullah kalau kamu ingin memang membalas pukulan saya waktu di perang Badar. Kemudian Akasah berkata, kata Akasah, darabtani wa ana arin an thawbi. Ya Rasulullah, ketika itu engkau memukul saya dalam keadaan tidak pakai baju ya Rasulullah. Fakashafa Rasulullah SAW an thawbi, kemudian Rasulullah melepas bajunya. Fasahal muslimuna bil buka, ketika Rasulullah membuka baju untuk mendapat balasan pukulan dari Akasah, semua para orang Islam di masjid itu semua berteriak, kok bisa-bisanya Akasah seperti itu? Kata para sahabat yang lain. Falamma nadhara Akasah ila biyad jasimi Rasulullah sallallahu, maka ketika Akasah melihat putihnya jasad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkab alaihi, kemudian Akasah memeluk Rasulullah, wa qabbala dhahrahu, dan Akasah mencium punggung Rasulullah, wa qala, dan Akasah berkata, fadaka ya Rasulullah, mayyatibu qalbu ayyaqtasu minka ya Rasulullah, demi ruhku ya Rasulullah, siapa yang tega hatinya untuk membalas kepadamu ya Rasulullah. Wa inna ma fa'altuhu raja'an ayyamusa jismi bi jismika syarif, yang menyebabkan aku ingin berbuat seperti ini adalah dengan harapan tubuhku ini bisa menyentuh tubuhmu yang mulia. Itu sebagai pura-pura dari Akasah, karena supaya Rasulullah melepas bajunya dan dipeluk oleh Akasah agar tubuhnya bisa bersentuhan dengan tubuh Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian, wa yahfadhani rabbi bi hurmatika minan nar, kata Akasah, dan Allah bisa menjagaku bi hurmatika minan nar, dengan kehormatanmu dari api neraka. Faqala alaihi wasallam, dan mendengar itu Rasulullah berkata,
ala may yuhibbu ay yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadha syakhsi. Ingatlah, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah akasa. Jadi akasa yang pura-pura untuk membalas Rasulullah itu bukan sebenarnya ingin membalas Rasulullah, tapi dengan pura-pura itu ia ingin menyentuh tubuh Rasulullah, bersentuhan dengan tubuhnya, sehingga mendapatkan barokah bisa bersentuhan dengan tubuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, ingatlah, jika kalian ingin tahu penghuni surga, lihatlah akasa ini. Itu kata Rasulullah. Dan mendengar itu, semua para orang Islam berdiri, yakbiluna baina yadayhi, semua mencium kening Rasulullah, wa yaquluna, semua mencium kening dari akasa, wa yaquluna, mereka berkata, tuba lakah nintad darajatil ula, sungguh beruntung engkau akasa, engkau mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW orang yang sangat mulia, sangat cinta kepada para sahabatnya, rela apa saja beliau korbankan demi kehormatan dan ketinggian derajat dari semua hambanya, dari semua umatnya. Semoga kita semua dari kisah ini bisa mengambil hikmah dan menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan dikumpulkan kelak di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW. Ini masih panjang ceritanya. Sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.